kok nggak masuk-masuk ya hafalannya? Atau sudah hafal, subhanallah hafalannya hilang. Kenapa? Ini maksiat kita yang menyebabkan hafalan kita lemah, hafalan kita hilang. Pernah ada teman kita, dia cerita, kalau aneh, kata dia, aneh walaupun lihat maksiat, hafalan aneh nggak hilang. Ya, sombong menurut dia ya. Kok bisa? Kenapa nggak hilang? Wong ana nggak punya hafalan. Nah, rahimahullah rahimakumullah jami'an. Juga Imam Malik, ya. Imam Malik dia berkata, "Inni ara annallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'u bi dhulmatil ma'siyah." Imam Malik berkata kepada muridnya, Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, aku melihat bahwasanya Allah telah berikan kepada kamu, kepada hati kamu itu cahaya berupa ilmu. Maka jangan matikan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat, kegelapan kezaliman. Wah, ini nasihat para ulama zaman dulu gitu, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat. Nah, dan Ad-Dhahhak juga berkata, "Mana alam ahadan hafizal Qur'an anna thumma nasiya illa bidzamb." Kata Ad-Dhahhak, aku tidak mengetahui salah seorang pun yang menghafal Al-Quran kemudian hafalannya dilupakan, hafalan Al-Qurannya dilupakan, kecuali apa? Kecuali penyebabnya ya karena apa? Karena dosa-dosa dia. Ya. Kemudian Ad-Dhahhak menyebutkan atau membacakan ayat, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kemudian dia baca ayat ini. Tidaklah musibah yang menimpa kalian ya dari musibah ini kecuali karena apa? Perbuatan kalian sendiri. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak. Artinya apa? Lupa hafalan Al-Quran itu musibah. Dan musibah dari lupa hafalan kita karena maksiat kita. Ini efek buruk yang pertama. Apa efek buruk yang pertama tadi apa? Antum dijauhkan dari ilmu kalau antum berbuat dosa atau maksiat. Makanya dapat hidayah, Masya Allah, bisa hijrah, alhamdulillah, ya, itu nikmat. Kemudian menuntut ilmu, nikmat. Setelah itu dijaga ilmu, zakatnya ilmu itu dengan disampaikan, didakwahkan dan diamalkan. Semua punya zakat. Zakatnya ilmu adalah dengan mendakwahkannya, mengamalkannya. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Itu yang pertama. Efek buruk yang pertama. Ya. Efek buruk yang berikutnya adalah wahsyatul qalb. Jiwa ini akan jadi apa? Wahsyah, liar. Kalau kita sering berbuat maksiat, hati kita akan menjadi hati yang liar, gak terkontrol. Nah, dan namanya hati yang liar akan memilih perbuatan-perbuatan yang liar, yang gak ngikuti aturan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsyatul qalb ini, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya ulama salaf mengatakan inni la'asi Allah fa'ara dzalika fi khulqi dabati wa imraati. Ini efeknya coba. Kata beliau, kalau seorang salaf ini, aku bermaksiat kepada Allah. Tatkala aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat apa? Akhlaknya hewanku berubah. Bahkan akhlak istriku juga berubah. Subhanallah. Istri, perceraian suami istri bisa terjadi gara-gara apa? Dosa salah satu dari pasangan atau dosa kedua-duanya dari suami istri. Jangan jadikan salah satunya kambing hitam. Bisa jadi itu karena dosa kita. Sehingga akhlaknya istri berubah. Perbuatan maksiat kita lakukan di siang hari, malam hari ternyata akhlaknya istri sudah berubah. Karena apa? Karena maksiat kita. Coba efek buruk kemana-mana. Bahkan hewan juga berubah.
Kalau zaman dulu hewan yang ditunggangi, kalau zaman sekarang kita motor yang kita tunggangi. Hati-hati. Nah, makanya banyak sedekah itu penting, menghapus dosa kita. Banyak sedekah bisa jadi menjauhkan kita dari mara bahaya, malapetaka. Naik motor, alhamdulillah Allah selamatin. Kenapa? Karena sedekah kita. Subhanallah. Demikian rahmatullah jami'an. Semakin seorang berbuat maksiat, maka liarnya hati akan semakin kuat, wahsyanya semakin kuat. Semakin dia berbuat taat, maka hati dia akan semakin lembut, semakin jinak, gak liar lagi. Sebagaimana disebutkan syair, ya, fa in kunta qad auhashatka ad-dunub fada'ha idza syi'ta wasta'nas. Ya. Kata penyair ini, jika engkau sudah melakukan atau merasa kamu menjadi liar karena perbuatan maksiat kamu, fada'ha, tinggalkan. Kalau kamu ingin apa? Kalau kamu ingin jadi orang yang jinak, hatinya lemah lembut. Wah, ini sekali lagi apa yang berikutnya, efek berikutnya apa tadi? Wahsyatul qalb, liarnya hati. Coba efek buruk kedua. Yang berikutnya ketiga. Efek buruk yang ketiga. Gara-gara maksiat, apa yang kita dapat? Qillatut taufiq wa ta'sirul umur. Gara-gara perbuatan maksiat, kita akan mendapat sedikit taufik dari Allah. Yang harusnya banyak mendapat taufik, ternyata dapat taufiknya sedikit. Kemudian apa? Kemudian segala perkara kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat. Ini efek yang ketiga. Makanya kalau ingin segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau segala kita ingin dijadikan jalan keluar dari masalah-masalah kita, solusinya apa? Lawan dari maksiat, yaitu taqwallah. Mendatangi ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkara dia semuanya mudah. Syuf, kebalikan maksiat. Kalau kita takwa, Allah jadikan jalan keluar. Kalau kita takwa, Allah jadikan kita, perkara kita, urusan kita, ya, mudah semua. Mau antum ada masalah rumah tangga, dipermudah. Antum ada masalah rezeki, pekerjaan, dipermudah karena takwa Allah. Antum ada masalah dengan tetangga, dipermudah. Antum ada masalah dunia antum, Allah jadikan jalan keluar mudah sekali. Tatkala apa? Jauh dari maksiat. Rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, efek yang keberapa sekarang? Keempat. Efek yang keempat dari efek buruk perbuatan maksiat, yaitu wahnul badan. Tubuh kita jadi loyo, lemah, lunglai. Syuf. Ternyata maksiat kita bikin hati kita lemah, loyo. Ya. Habis berbuat maksiat, permisi, melihat wanita yang gak layak untuk dilihat di pinggir jalan, wanita berpakaian tapi telanjang, naik motor ngegasnya sudah loyo. Kenapa? Dia merasa menanggung beban, dia merasa menanggung dosa, ya, berkata-kata kotor di jalan, dia ngerasa loyo. Kenapa? Dia merasa ada maksiat. Kenapa? Menyelisih fitrah. Ya. Rahimana wa rahimakumullah, wahnul badan ini, kalau hati ini kuat, imannya kuat, maka badan ikut kuat. Idza salahat hadhil mudghah, salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat hadhil mudghah, fasada jasadu kulluh. Jikalau hati, yaitu jantung ini, hati kita itu jantung ini, itu sehat, maka semua badan sehat. Jika jantung rusak, semua badan ikut rusak.
Nabi juga berwasiat sebagaimana riwayat Imam Muslim, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih dicinta di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Asal hukumnya di sini kuat, yaitu kuat iman. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kuat iman juga termasuk kuat fisik. Ya. Kuat iman, kuat fisik. Ketika antum kuat iman, kuat fisik, ibadah, semua ibadah bisa antum datengin. Ibadah yang disembunyikan ataupun ditampakkan bisa antum datengin. Coba kalau sakit 1 pekan, 2 pekan masih kuat imannya. 1 bulan di ICU, nggak ketemu teman, nggak bisa sholat jamaah, ya, nggak bisa touring, ya, nggak bisa dakwah, lama-lama loyo. Fisiknya lemah, imannya ikut jadi lemah. Ini rahman wa rahimakumullah jami'an. Maksiat bisa bikin wahnul badan. Lihat contoh saja. Ya. Orang yang jones-jones, jomblo ngenes. Ya. Hati-hati, jangan berbuat adatus sirriyah. Suka onani, jangan. Kalau ada orang berbuat onani, ya, lihat, setelah melakukan onani, pasti lemes. Fisiknya lemes, hatinya lemes. Kenapa? Dia menanggung dosa. Karena hakikatnya dia nggak mendapat kenikmatan. Ya, bukan kenikmatan yang dia dapat. Dan onani, dia masuk dosa kecil. Tapi kalau diulang-ulang, jadi dosa besar. Tapi kalau diremehkan, jadi dosa besar. Tapi kalau di-share, diceritakan kemana-mana, jadi dosa besar. Hati-hati dengan onani. Onani hukumnya apa tadi? Haram, dosa kecil. Tapi ada onani yang dihalalkan. Apa kira-kira menurut antum? Hah? Nah, kalau istri antum yang onani, itu tidak masalah. Yang nggak punya istri yang jadi masalah. Wah, ini rahman wa rahimakumullah jami'an. Ya, sambil touring, sambil cari target untuk ta'aruf, ya. Nah, sambil touring, cari target ta'aruf, ya, pakai GPS, alamatnya mana yang mau dita'aruf. Nah, Anda salah. Anda harusnya belok kiri. Di kiri rumahnya janda gitu. Nah, rahman wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ini hukum sudah disebutkan oleh para ulama. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Dan perbuatan maksiat akan membuat apa? Wahnul badan. Badan itu lemes. Hati juga lemes. Kemudian yang berikutnya berapa? Kelima. Ahsan, Masya Allah. Yang kelima adalah hurmanur rizq. Efek dari perbuatan maksiat, dijauhkan kita dari rizki Allah. Ya, dijauhkan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pintu-pintu untuk mendatangkan rizki itu banyak. Nikah, itu pintu rizki. Nikah lagi juga pintu rizki. Nah, kemudian juga sholat malam, pintu rizki. Kemudian sedekah juga pintu rizki. Menuntut ilmu juga pintu rizki. Ya, ketaatan kepada Allah itu adalah pintu-pintu rizki. Tatkala seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya dia akan mendatangkan rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba dengerin. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi dia itu jalan keluar. Ya. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari sisi yang enggak disangka-sangka. Subhanallah. Ada wanita jalan, ya. Wanita jalan, dia tundukkan pandangan mata. Kuat-kuatan tundukkan pandangan mata. Ada satu kisah, Syekh kami bercerita, ada seorang muslim, dia hidup di Amerika. Dan muslim ini, dia menjaga pandangan mata dia. Ya.
Semakin kuat iman, maka pandangan mata semakin kuat untuk menundukkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barometernya. Satu ketika tatkala naik lift, semua orang ada di situ, tinggal satu wanita dengan banyak laki-laki di dalam lift. Ketika naik ke hotel, ya, wanita ini berpakai pakaian yang sangat mini. Pakaian I can see you, you can see. Ya. Pakaiannya you can see, I can see you. Kalau ditutup jadinya nggak I can see you. Kalau ditutupkan pandangannya. Tapi orang semua ngelihat wanita ini saking cantiknya. Fitnah, ya. Dilihat masya Allah roknya pendek permisi. Ya, hampir kelihatan dadanya. Ketiaknya sudah jelas kelihatan, rambutnya diurai. Semuanya ngelihat wanita ini, kecuali satu laki-laki menundukkan pandangan. Setelah semua keluar, tinggal dua orang. Perempuan ini sama laki-laki ini. Kata wanita ini, semua orang menundukkan pandangan matanya. Kenapa kamu nggak melihat? Semua orang melihat saya. Melihat tubuh saya. Keelokan tubuh saya, cantiknya saya. Kenapa kamu nggak mau melihat saya? Sambil menundukkan pandangan mata, dia berkata, aku takut kepada Allah. Nah, setelah itu laki-laki ini keluar. Beberapa hari kemudian wanita ini nyari laki-laki ini minta dipinang dan siap masuk Islam. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang enggak disangka-sangka. Wanita non muslim datang ingin dipinang dia dan dia siap masuk Islam. Subhanallah. Itu wanita, karena kita ngomongnya Jonas jadi wanita ceritanya. Karena maksiat yang terjatuh dari jomblo-jomblo adalah contohnya seperti ini. Contoh saja. Demikian maksiat yang lainnya, kita harus kuat-kuat menjauhkan dari apa? Semua kemungkaran dan mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahimanallah, bahkan ini kita terkait perorangan. Sekarang terkait dengan kampung, desa, negeri. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya ahlul qura, penduduk desa itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk desa semuanya menjauhi kemaksiatan, mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat, maka benar-benar kami akan buka keberkahan minas sama, dari langit dan bumi, ya. Tapi mereka mendustakannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dari perbuatan mereka. Syuf. Kalau ada yang tanya, kapan sih COVID ini akan diangkat? Ya, kalau nurutin gosip-gosipnya, kita nggak move on, kajian nggak jalan-jalan. Nah, kapan sih musibah ini akan diangkat? Gempa bumi, puting beliung, ya, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya. Kapan akan sirna? Banjir kapan akan sirna? Ini ayatnya, ya. Karena perbuatan dosa kita apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dari apa yang mereka telah perbuat. Subhanallah, zaman sekarang sibuk, yang tidak pakai masker akan didenda, harus jaga jarak, ya. Kemudian harus cuci tangan, harus vaksin, harus ini, harus itu. Subhanallah. Ya akhi, masker itu enggak jadi jaminan. Gak bisa, yang jadi jaminan itu surat tanah. Ya, masker gak laku. Nah, rahimakumullah jami'an. Itu sebab-sebab duniawi sah, silakan. Tapi ada sebab ukhrawi. Apa itu? Rame-rame tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat wabah ini, musibah ini. Ya. Akan diangkat. Keberkahan turun dari langit, dari bumi Allah berikan keberkahan. Ya, wabah virus akan diangkat. Ya, akan diangkat. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nggak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kapan? Sampai kaum merubah kondisi mereka sendiri. Allah berikan musibah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Allah berikan wabah karena apa? Lintisyari zina wa fasyu al-fawahish. Karena zina yang sudah nyebar, zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kemaluan, ya, juga perbuatan fuhush yang sudah nyebar, maka Allah turunkan wabah. Kondisi seperti ini nggak akan Allah rubah sampai kapan? Sampai kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya tobat, pemimpinnya juga tobat. Jadi kalau perlu MBI bikin poster. Usaha masker sudah kita jalankan. Social distancing sudah kita jalankan. Cuci tangan sudah kita jalankan. Satu usaha yang kita lupakan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Nah, yang enggak taubat akan dikenai sanksi. Nah, rahimakumullah, berikutnya efek buruk yang keberapa? Keenam, ahsan. Ya. Efek buruk yang keenam yaitu muhiqqu barakatil umur. Atau mahqu barakatil umur. Apa? Umur kita jadi enggak berkah. Gara-gara maksiat, umur kita enggak jadi berkah. Ya, umurnya panjang tapi semua maksiat. Atau umurnya pendek, maksiat. Nah, umur dia dipenuhi dengan kemaksiatan. Perlu diketahui bahwasannya haqiqatul haya hiya hayatul qalb. Hakikatnya kehidupan adalah apa? Sehatnya hati. Kalau hati sehat, itulah namanya hidup. Kalau hati sakit, hati mati, sesungguhnya dia nggak dalam keadaan hidup yang sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia adalah seorang ulama ahlu sunnah, bukanlah ahlul bid'ah, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dia pernah berkata, ya bunai, innal musibata ma ja'atka liyuhlikak walakin litamtahina sabrak wa imanak. Wahai anakku, sesungguhnya musibah itu gak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakakanmu, tapi musibah itu untuk menguji imanmu dan kesabaranmu. Ya bunai, al-qadaru kas-sub' was-sub'u la ya'kulul maitah. Wahai anakku, sesungguhnya takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala itu layaknya binatang buas, dan binatang buas tidak mau makan bangkai. Syuf, berarti takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, angin puting beliung, banjir, gempa bumi, takdir buruk dari Allah yang menimpa kita itu apa? Sebenarnya layaknya binatang buas nyari hewan yang masih hidup. Binatang buas nggak mau nyari bangkai. Takdir buruk dari Allah yang dicari siapa? Orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya mati, hatinya sakit, gak dimakan sama bangkai. Dan takdir buruk layaknya binatang buas. Bisa difahami? Nah, demikian rahimahumullah jami'an. Maka itu mematikan atau menghilangkan keberkahan pada umur kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kita. Yang ketujuh adalah hurmanut ta'ah. Perbuatan maksiat akan mencegah kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat akan menutup pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat sekali melakukan maksiat, turithu al-ma'siyah ba'daha. Satu kali melakukan maksiat melahirkan maksiat berikutnya. Setelah melakukan maksiat, lama-lama dia enggan untuk kumpul sama orang-orang saleh, enggan untuk kumpul sama orang-orang alim. Akhirnya nyari teman-teman yang sejenis dengan dia, nggak mau kumpul lagi dengan temannya yang saleh. Nah, itu efek dari maksiat. Dan pernah ditanya, ya, Hasan al-Basri pernah ditanya, fama balila akum, kenapa aku nggak bisa sholat malam? Kenapa aku nggak bisa sholat tahajud? Kenapa aku nggak bisa sholat witir?
Apa kata Hasan Al-Basri? Ya, dunubuk qayyadatka. Ya. Perbuatan maksiat kamu yang ngikat kamu sehingga kamu gak bisa bangun sholat malam. Syuf, hati-hati. Sholat malam itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Sampai Imam Ahmad berkata, man taraka witran muta'ammidan fa fihi nifaq. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka bagi dia ada padanya sifat kemunafikan. Ya. Musafir yang gugur dari musafir itu cuma sholat rawatib. Sholat malam tetap, sholat duha tetap, ya. Sholat tahiyatul masjid tetap kalau dia pas datang ke masjid. Ya. Adapun sholat rawatib gugur dari musafir, tetap sholat malam. Ya. Kalau ada orang lelah, habis touring lelah, dia khawatir nggak bisa bangun malam. Apa yang dilakukan? Bisa sholat malamnya setelah Isya. Ya. Kalau dia ternyata pede, saya bisa nanti bangun 3:30, jam 3:30 bisa. Sehingga dia tidur, jam 11 tidur. Ternyata 3:30 nggak bisa bangun. Atau bisa bangun waktu adzan sisa 3 menit lagi. Cukup dia bisa sholat witir cuma 1 rakaat. Boleh. Kalau hampir mendekati waktu adzan. Gambaran berikutnya, kalau dia sudah pede bisa bangun di 1/3 malam, ternyata dia nggak bangun. Bangun sudah adzan subuh, maka dia qadha salat witirnya, diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Kalau biasa salat witir 3 rakaat, maka qadhanya 4 rakaat. Kalau biasa salat witir 5 rakaat, qadhanya genap 6 rakaat. Kapan diqadha? Khilaf para ulama. Boleh setelah sholat subuh, boleh ketika waktu duha. Dan yang paling baik adalah waktu duha. Nah, barakallahu fikum. Kenapa Imam Ahmad mengatakan man taraka witran muta'ammidan fa fihi nifaq? Barang siapa meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka ada padanya nifaq. Kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia. Langit yang paling rendah. Jangan dibayangkan gimana arsy-Nya Allah. Apakah kosong? Apakah Allah menempel dengan arsy-Nya? Enggak boleh. Ya, namuru kama jaa bihi al-adillah. Kita hanya melewati dalil. Kalau dalil enggak menyebutin, enggak usah dibahas. Nanti jatuh seperti ahlul kalam. Ya. Allah turun ke langit dunia. Allah menjanjikan, man yad'uni fa astajibalah. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Wa man yas'alni fa u'tiyah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti doanya kukabulin. Barang siapa minta ampun kepadaku, pasti kuampuni. Ya. Barang siapa minta sesuatu kepadaku, pasti kujawab permintaannya. Subhanallah. Wah, ini janjinya Allah di 1/3 malam. Makanya Imam Ahmad mengatakan munafik, pada hatinya munafik kalau nggak sholat malam. Demikian rahimahumullah jami'an. Maka apa? Yang menjadikan berikutnya apa? Kita nggak bisa mendatangi ketaatan kepada Allah, termasuk kita nggak bisa bangun sholat malam. Kenapa? Karena dosa kita. Siang harinya kita berbuat maksiat, malamnya kita nggak bisa sholat malam. Nah, dan Imam Nawawi juga berkata, ya, hurimat qiyamil lail marra bidambin atnabtahu. Kamu diharamkan dari sholat malam. Ya, kenapa? Karena satu dosa yang kamu lakukan. Satu dosa yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang ke-8. Tatkala seseorang berbuat maksiat, apa resiko yang didapat setelahnya? Yaitu libasudzul, pakaian kehinaan. Kalau orang berbuat maksiat, cahaya di wajahnya akan hilang. Tuh yang mengatakan Salafi Wahabi itu adalah bibit-bibitnya teroris. Lihat, dulu ketika muda mukanya cerah, sekarang mukanya gelap. Kenapa? Cahaya sudah dihilangkan. Subhanallah, cahayanya dihilangkan dari wajahnya. Bahja dari mukanya hilang. Kenapa? Libasuddul. Allah berikan kehinaan kepada dia. Nah, Allah berikan kehinaan kepada dia. Ya, sampai Nabi berkata, ya, rubba
kalimatin wahidatin, ya, bisa jadi satu kalimat, ya, yang bikin Allah marah. La yulki fihi balan, dia ngomongnya nggak pakai otak. Satu kalimat bikin Allah marah, nggak pakai otak, Allah akan berikan siksa pada dia. Syuf, bahaya. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Ketika orang yang sudah berbuat maksiat berjalan di muka bumi, dia hina. Yang menghinakan siapa? Amalan kemaksiatan dia. Jalan di muka bumi, dia gak punya wibawa. Jalan di muka bumi, orang gak anggap dia. Karena omongan dia yang suka celaan, makian, adu domba, ghibah, namimah. Ya. Jalan di muka bumi, apa? Orang gak gubris dia. Nah, adapun orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat dia. Allah berikan dia darajat. Ya. Allah berikan ketaatan dia sebagai junudullah, pasukan-pasukan Allah. Tatkala dia fitnah, perbuatan taat dia tadi akan menjadi pasukan-pasukan Allah sebagai apa? Pemutih, pembersih nama dia. Maka enggak perlu khawatir, di fitnah kayak apapun, amalan ketaatan kita akan menjadi pasukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, rahimakumullah, yang ke-9, yang ke-10 hampir sama. Ya, dengan yang sebelumnya apa? Perbuatan maksiat akan mendatangkan kehinaan di muka bumi, juga di akhirat. Kemudian kita langsung sebelum masuk ke 11, Allah sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Syuf, contoh saja. Atqan nas fil firash atqahum. Aqwan nas fil firash atqahum. Seorang ulama ini berkata, ini contoh saja ya. Orang yang paling kuat di ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Syuf. Semakin seseorang menundukkan pandangan mata, maka di ranjang dia semakin kuat dengan istrinya. Kenapa? Karena kalau mata ini nggak ditundukkan, ngelihat wanita liar di jalan, maka istrinya sudah gak cantik lagi di hadapan dia. Racun. Ya, makanya para ulama ada yang hobinya mereka nikah. Hobinya mereka hubungan intim. Bukan masalah porno ini, bukan. Kenapa? Karena mereka hanya ingin melampiaskan kepada yang halal yang ada di rumahnya. Ya. Mau rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4. Ya. Yang penting halal. Barakallahu fikum. Kenapa? Semakin dia menundukkan pandangan mata, semakin kuat apa? Hubungan dia dengan istrinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini mendatangkan efek positif. Sebaliknya maksiat, pernah kita dapat seorang ibu-ibu muda chatting, Ustadz, suami saya ini Ustadz pecandu film porno. Sampai kata Kemensos, 90% anak umur 12 tahun sudah keracunan video porno. Ya, anak 12 tahun 90% sudah keracunan video porno. Ini ibu-ibu muda ini cerita. Suami anak Ustaz candu video porno. Kalau nyetir mobil, kalau di depannya ada wanita yang menurut dia cantik, dilihat. Padahal saya lebih cantik dari yang dia lihat. Syuf, istri yang cantik sudah gak kerasa apa-apa. Allah cabut kenikmatan dari istri dia yang cantik. Ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya terjadi perceraian. Kenapa? Karena maksiat dia. Dosa dia. Merusak ke segala lini kehidupan kita dari perbuatan maksiat ini. Kemudian berikutnya rahimakumullah, yang ke-11 ini disebutkan la'natu al-bahaim lil mudnib. Hewan-hewan aja sampai melaknat orang pelaku-pelaku dosa. Nah, ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian beliau menyebutkan yaitu surat Ad-Dukhan ayat 29. Kemudian yang ke-12, inidami al-ghirah. Karena perbuatan maksiat orang enggak punya cemburu. Ini kembali lagi seperti sebelumnya. Kekuatan menundukkan pandangan mata. Nabi sudah bersabda, la yadkhulul jannah ad-dayyuth. Tidak akan masuk surga suami-suami yang enggak punya cemburu. Nah, perbuatan maksiat
akan menyirnakan cemburu. Karena dia sudah bisa berbuat maksiat, akhirnya apa? Dia nggak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana kezaliman, mana ketaatan kepada Allah, mana kemaksiatan, mana ketaatan, mana maksiat, mana taubat. Dia sudah nggak bisa membedakan. Kenapa? Ilmu al-basirah dia sudah buta. Kenapa? Karena al-ma'asi tu'mal basirah. Perbuatan maksiat membutakan al-basirah. Sehingga nggak bisa apa? Nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sehingga dia nggak punya cemburu dengan istrinya. Sehingga dia mendatangi maksiat biasa. Ya, melihat sesuatu yang haram biasa. Dianggap enteng akhirnya. Wah itu yang keberapa tadi? Yang ke 12. Yang berikutnya, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang berikutnya zawalun ni'am. Hilangnya kenikmatan. Makanya kita dapat istri itu nikmat. Dapat motor kuda besi itu nikmat. Ya, punya kesehatan nikmat, punya penghasilan nikmat, punya kerabat dekat nikmat, punya anak nikmat. Nikmat ini semua kalau nggak dijaga akan dirubah menjadi niqamah. Nikmat nun ain mim tak marbutoh. Kalau nggak dijaga akan berubah menjadi nikmah. Nun, qaf, mim, tak marbutoh. Nikmah, kebalikan dari nikmat. Apa? Malapetaka. Kalau kita dapat nikmat, apa? Harus disyukuri. Kalau nggak disyukuri, nikmat akan berubah menjadi siksaan. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Makanya syukur nikmat itu penting. Cara mensyukuri nikmat dengan lisan. Syaratnya lisan, rukun syukur lisan, ucapkan alhamdulillah. Dengan rukun yang kedua, rukun nikmat, yakini dengan hati, alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita dengan hati. Kemudian bil jawarih, dengan anggota badan, wujudkan nikmat ini dengan ketaatan. Semakin kita dapat nikmat, semakin taat. Kalau semakin dapat nikmat, semakin maksiat, ini namanya apa? Istidraj. Ya, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa mukim 'alal ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau kamu melihat seseorang, ya Allah berikan kenikmatan apa yang dia cintai dari dunia, tapi dia selalu berada di atas kemaksiatan, ketahuilah, maka itu adalah istidraj, adab Allah yang didudukan, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-14, ar-ru'ub wal khauf fil qalb. Allah akan berikan rasa takut ya pada hati manusia yang suka berbuat maksiat. Kemudian yang ke-15 ya, gara-gara perbuatan maksiat dhihabul haya, rasa malu akan hilang, dicabut rasa malu. Ya. Wal haya syu'batu minal iman. Padahal rasa malu itu cabang dari iman. Kalau sudah dicabut, coba akhirnya apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'it, kata Rasulullah. Kalau kamu nggak punya rasa malu, sudah lakukan apa yang kau lakukan. Ini bukan berarti kita disuruh melakukan apa yang kita lakukan. Artinya apa? Kalau nggak punya rasa malu, silahkan. Ini maksudnya apa? Dilarang sama Rasulullah. Ya, kalau nggak punya rasa malu, sudah dah, lakukan apa yang kau suka dah. Nah, itu Rasulullah sebenarnya apa? Membenci. Ya, Rasulullah membenci. Kemudian yang ke-16, i'tibar dunub wa tuwalid sayyi'at. Ya, maksiat itu akan terus melahirkan maksiat. Kata Ibnu Umar sallam, soalnya apa? Kecil, kal jabal sayaqa'u alaih. Seperti gunung besar akan menimpa kepala dia. Itu imannya kuat. Dosa kecil seperti apa? Gunung akan menimpa kepala dia. Adapun orang yang imannya iman afkiran, imannya sedang ngedrop, ya, melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamurru ayyaqa'u fi anfih. Seperti seekor lalat numpang di hidungnya kemudian terbang. Ya. Ngentengkan dosa, ya, ngentengkan dosa. Yang ke-17, efek dari kemaksiatan apa? At-taba' 'alal qalb. Hatinya dikunci. Ya, akhirnya dinasehatin nggak denger lagi, nggak mau denger.
dikasih risalah chatting, nggak denger lagi dari nasihat-nasihat. Fa'lam anna nasihati aghla minadz dzahab idza sami'ta nasihati. Ketahuilah, nasihat itu lebih mahal daripada emas jika kamu mau dengar nasihatku. Tapi dia nggak peduli dah. Kenapa? Hatinya sudah terkunci. Kemudian yang terakhir, ya yang ke-18, ya setan akan memenjarakan diri dia. Ya, gara-gara berbuat maksiat tadi. Kemudian yang ke-19 adalah nuzulun an-naqam, turunnya malapetaka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kajian Ustaz Subhan Bawazir dengan teori yang dengan materi yang sama, yaitu efek buruk. Ya, barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.